Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Fajarsan. Dan saat ini saya berada di electric vehicle ya. Jadi mobil listrik di acaranya BCA Expo. Dan ini ada mobilnya EQS 450 SUV. Seperti apa eksterior dan interiornya, langsung aja kita saksikan video hari ini. Gaskeun. Mercedes-Benz EQS 450 SUV memiliki desain grill depan yang cukup unik. Karena sebagai mobil listrik, fungsinya lebih berkaitan dengan estetika dan identitas merek daripada ventilasi pendinginan yang diperlukan oleh mesin internal konvensional. Perlu dicatat bahwa beberapa mobil listrik, termasuk mobil ini, umumnya tidak membutuhkan ventilasi yang ekstensif seperti mobil bahan bakar, karena tidak memiliki mesin pembakaran internal yang memerlukan pendinginan yang sama. Oleh karena itu, grill depan pada mobil listrik dapat difungsikan lebih sebagai elemen desain daripada kebutuhan fungsional. Ban dan velg adalah dua komponen penting dalam desain dan performa sebuah mobil. Mobil ini memberikan desain ban dan velg bukan hanya tampilan mewah, namun juga memiliki peran penting dalam estetika serta kinerja mobil. Mobil ini memiliki pilihan ban yang dibuat khusus untuk memaksimalkan efisiensi energi dan kenyamanan berkendara. Ban ini seringkali dirancang untuk mengurangi hambatan gulir agar dapat meningkatkan jarak tempuh dan efisiensi baterai. Selain itu, ban juga berkontribusi pada kenyamanan berkendara, kestabilan, dan grip saat melakukan manuver. Velg pada EQS 450 SUV ini juga dirancang dengan penekanan pada estetika dan juga aerodinamika. Desain velg dan ban pada EQS 450 SUV ini dirancang untuk menekankan gaya modern dan futuristik serta mempertimbangkan kebutuhan mobil listrik yang fokus pada efisiensi energi. Ya, untuk spion pada mobil termasuk mobil listrik ini adalah salah satu elemen penting dalam hal keselamatan dan fungsionalitas saat berkendara. Di samping itu, spion ini dapat berperan dalam estetika dan desain keseluruhan mobil. Spion 360 memberikan pandangan kepada pengemudi tentang kondisi lalu lintas di sekitar mobil yang lebih luas, memungkinkan pengemudi untuk melihat arah dan keadaan lalu lintas di sekitar mobil, membantu dan melakukan manuver berpindah lajur dengan aman. Fitur lainnya juga terdapat sensor blind spot atau titik buta, lampu senter integrasi, dan teknologi lainnya yang meningkatkan keamanan berkendara. Gagang pintu pada EQS 450 ini bisa masuk ke dalam badan pintu mobil dan otomatis bisa kita sentuh untuk mengeluarkan ataupun masukkan gagang pintunya ke dalam pintu mobil ini. Didesain memang untuk membantu meningkatkan aerodinamis dan jarak tempuh dari mobil listrik ini. Dan sekali lagi, ini adalah mobil listrik ya, jadi bukan mobil bahan bakar bensin. Mobil ini jika di-charge penuh diklaim mampu untuk berkendara 660 km ya. Dan mungkin jika kita tentu saja dengan gaya berkendara yang berbeda-beda, ini juga bisa diasumsikan Jakarta menuju ke Surabaya cukup untuk satu kali charger saja. Mobil listrik mewah ini cukup dengan gaji satu hari untuk Cristiano Ronaldo. Bahkan itu gajinya cukup masih banyak kembaliannya ya. Dan inilah tampilan belakang dari Mercedes-Benz EQS 450 SUV. Khas dengan tanda-tandanya, dengan logonya, dan juga lampu yang menyambung dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Luar biasa sekali. Dan inilah yang menjadi ciri khas dan unik dari mobil listrik ini. Langsung begitu kita melihat dari bagian belakang, maka kita langsung bisa melihat atau bisa mencirikan bahwa ini adalah mobil dari Mercedes-Benz. Dan pemirsa semua, mobil listrik ini bisa kita saksikan dari interiornya yang sangat mewah sekali. Melakukan satu kali perjalanan jarak jauh, saya yakin ini tidak akan melelahkan, bahkan bisa dibilang sangat menyenangkan. Dengan layar raksasa dari kiri ke kanan, bahkan di sini ada informasi instrumennya masih tersisa 80%, bisa 300-an kilometer ya. Dan ada banyak lagi tampilan-tampilannya di tengah, lalu di penumpang kiri, dan di sini masih ada ruang penyimpanan untuk 2 minuman, ada juga 2 untuk
pengisian atau charge baterai dengan USB-C. Di tengahnya ada start stopnya ya. Lalu juga di bagian sini masih ada ruang-ruang penyimpanan untuk di bagian penumpang depan dan juga untuk pengemudi. Sisi lainnya juga masih ada di bagian penumpang di sisi depan ya, untuk menaruh beberapa barang. Sedangkan untuk di bagian sun visor ya, juga seperti biasa di bagian kiri dan juga di bagian kanan terdapat kaca untuk juga bersolek mungkin untuk pengemudi sebelah sisi kiri ya. Dan tentunya di sini ada kaca untuk bisa melihat ke belakang. Dan ini sekali lagi, mobil ini bukan 5-seater tapi ini 7-seater atau 7 penumpang ya. Kisi-kisi AC seperti turbin, dan di sini tidak ada start stop tentunya ya. Tidak ada start stop karena tadi berada di tengah-tengah. Nah, inilah tombol-tombol yang berada di bagian setir mobil ini. Begitu luar biasanya, ditampilkan dengan sangat mewah dan futuristik. Dan saya sangat yakin kalau perjalanan jauh ini menjadi sangat menyenangkan ya. Dan tentunya seperti inilah tampilan di bagian depannya ya, untuk melihat sisi dari mobil listrik ya, Mercedes-Benz EQS 450 SUV. Tentunya bagi kita yang mungkin belum bisa membeli mobil semewah ini, dengan melihat yang seperti ini, bahkan saya pun sendiri menjadi, wah ini mobil idaman sekali ya. Mungkin bisa dibilang mobil yang mudah-mudahan lah kita doakan, atau saya juga mendoakan para pemirsa semua juga bisa membeli mobil ini. Mobil ini juga cocok untuk para calon pejabat yang sebentar lagi memasuki tahun 2024 ya, dengan mengeluarkan anggota tubuh ke bagian atap, karena ini adalah panoramic sunroof, sangat lebar sekali. Lalu juga di bagian penumpang tengah ya, karena dia berada di baris tengah, seperti saya katakan ini adalah 7-seater. Untuk pengaturan AC dan lain sebagainya tentu saja sangat-sangat mudah. Dan di bagian tengah ini ada, bisa menjadi armrest, dan ada banyak juga fitur-fitur lainnya di bagian tengah ini ya. Ada tombol-tombol untuk mengatur juga fitur-fitur yang ada di area penumpang tengah. Dan tentunya di bagian bawahnya ini ada untuk charge ya, jadi wireless charging bagi para penumpangnya yang mungkin juga tentu saja saya sangat yakin sudah beli mobil semewah ini, pasti handphonenya juga sudah bisa punya fitur yang memiliki wireless charging ya. Tentunya ya, kita lihat pasti ini banyak banget fitur-fitur yang sangat luar biasa untuk penumpang di bagian tengah. Tapi saya nggak tahu nih kalau bagi penumpang atau bagi para pembelinya yang mungkin sudah terbiasa dengan mobil mewah. Kalau saya kan memang tidak terbiasa melihat mobil semewah ini ya. Dan kalau kita saksikan ini, bagaimana untuk merebahkan kursi ini juga cukup dengan tombol-tombol yang ada di bagian handle pintu ini ya. Jadi ketika penumpang mungkin merasa kurang nyaman, maka juga bisa merebahkannya cukup dengan tombol-tombol yang ada di sini. Luar biasa sekali ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke area di pintunya juga. Mobil ini juga sudah tentu saja tertulis ada Mercedes-Benz juga. Jadi supaya jangan lupa bahwa kita sedang menaiki mobil Mercedes-Benz. Untuk membuka pintu belakang atau bagasi belakang bisa dengan menekan dari logo Mercedes-Benz ini, atau juga bisa dengan cara-cara lain dengan key, dengan kuncinya. Dan di sini ada beberapa ruang penyimpanan lagi di bagian bagasi belakang. Ada juga buat penutup kembali biar misalkan tidak atau khawatir untuk diintip-intip, juga di sini ada tambahan untuk bisa menutup bagian atasnya. Dan ini ada 2 kursi lagi yang saya katakan bahwa di sini ada 7-seater ya, dan ini dalam kondisi yang sedang rebah, yang sedang ditutup maksud saya. Jadi kondisinya sudah ditutup, dan untuk pengaturan lainnya ini harus ditarik ya, jadi manual, tidak ada tombol-tombol untuk di 2 kursi belakang, dan itu sepertinya khusus untuk anak-anak ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk dewasa. Di sini juga ada power outlet, memang untuk melakukan charging juga di bagian kursi belakang.
Dan di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan untuk mengatur atau menutup atau memajukan kursi yang berada di baris tengah. Ya, jadi di area belakang ini juga ada tombol-tombol yang memudahkan untuk kita mengatur kursi-kursi yang berada di baris tengah. Jadi cukup dengan menekan tombol-tombol yang ada di seperti yang disaksikan di layar video. Dan untuk menutup bagasi belakang juga tentu saja sangat mudah juga, ada tombol-tombol juga di area pintunya dan juga bisa menggunakan juga kuncinya atau juga dengan kick sensor kalau tidak salah juga bisa untuk menutup pintu bagasi belakang. Ya, demikianlah informasi-informasi yang mungkin memang karena saya juga belum mencoba untuk jarak jauhnya, tapi dengan data-datanya lalu juga mungkin dengan cara berkendara tipe-tipe orang juga berbeda. Sepertinya Jakarta Surabaya ini cukup dengan 1 kali charger dan wah, perjalanan panjang juga jadi semakin tidak terasa dengan mobil ini. Bagaimana menurut kamu? Iya, ini dia mobil Mercedes-Benz yang tentu saja elektrik ya. Dan apakah menurut kamu ini menjadi mobil impian? Kalau punya budget sekitar 3,7 sampai 3,9 miliar, tentu saja bisa langsung aja beli, nggak perlu pakai babi bu lagi, ya gak?